Di sebuah gang sempit di kawasan Sawah Besar Jakarta Pusat, tidak ada yang menyangka sebuah rahasia mengerikan tersembunyi di balik pintu lemari. Halo mi amigos, kembali ke channel aku. Kenalin, aku Lia. Di video kali ini, kita tidak akan membicarakan sekedar sebuah kasus. Kita akan masuk ke dalam luka yang tak terlihat. Sebuah cerita tentang anak, trauma, dan rahasia gelap yang tersembunyi di balik pintu lemari. Dan ketika akhirnya luka itu pecah, tidak ada yang siap melihat bentuknya. Semuanya berubah dalam suatu sore yang tampak biasa. Seorang bocah 5 tahun hilang. Bukan diculik orang asing, bukan dibawa kabur sindikat perdagangan manusia. Ia ditemukan tak bernyawa, dan yang lebih mengerikan, pelaku adalah seorang siswi SMP berusia 15 tahun. Bersama polisi tengah menangani kasus pembunuhan menghebohkan dengan tersangka seorang siswi SMP berusia 15 tahun. Tersangka sendiri yang melaporkan perbuatannya ke polisi dan mengaku puas setelah melampiaskan hasratnya membunuh. NF. Publik menjulukinya ABG Slenderman. Tapi, apakah benar ini sekedar kisah remaja yang terobsesi akan horor? Atau sesuatu yang jauh lebih gelap yang tak pernah kita lihat? 5 Maret tahun 2020, sore hari yang tampak biasa. Korban, seorang bayi 5 tahun, sering bermain di sekitar rumah NF. Mereka bertetangga, tidak ada kecurigaan, tidak ada tanda bahaya. NF memanggil korban masuk ke dalam rumahnya. Dan setelah kejadian itu, bocah itu tidak pernah terlihat hidup lagi. Beberapa jam kemudian, orang tua korban panik. Warga pun mulai mencari. Gang-gang sekitar ditelusuri. Sudut-sudut sempit disisir. Lihat anak gua nggak, lihat anak gua kemana, kata teman saya kayaknya ke depan deh anak lo, dicari nggak ada, ya udah sampai maghrib, jam 6, jam 7, jam 8 sampai malam, geger semua warga mencarinya. Kasus pembunuhan bocah 5 tahun yang dilakukan oleh remaja berusia 15 tahun di Jakarta mengejutkan banyak kalangan. Hingga akhirnya, polisi menemukan sesuatu di rumah NF. Di dalam sebuah lemari. Dan ketika pintunya dibuka, di sanalah jasad kecil itu disembunyikan. Tubuh mungil yang seharusnya masih belajar mengeja huruf, kini terbaring tanpa nyawa. Polisi pun mengamankan NF. Dan yang membuat publik makin bergidik, di kamar remaja itu ditemukan gambar-gambar makhluk tinggi kurus tanpa wajah, figur horor internet bernama Slenderman. Sosok fiksi yang sering muncul di forum gelap dan urban legend digital. Ini juga menemukan adanya papan curhat, ya. Anak ini cukup cerdas, berkemampuan bahasa Inggris cukup baik. Dan dia mengungkapkan berbagai perasaannya itu dalam berbagai tulisan. Apakah ia terinspirasi? Apakah ia terobsesi? Atau itu hanya sebuah kebetulan? Awalnya publik melihat satu hal. Seorang remaja pembunuh berdarah dingin. Namun, saat penyelidikan berjalan, lapisan demi lapisan realitas pun mulai terkuak. NF ternyata bukan hanya pelaku, ia juga korban.
Terungkap di persidangan, NF mengalami kekerasan seksual berulang kali. Pelakunya bukan orang asing. Justru orang-orang yang seharusnya melindungi dia. Dan pelaku itu adalah dua pamannya dan mantan pacarnya. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kasus NF, remaja yang membunuh bocah berusia 6 tahun di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, kini kembali mencuat. NF diketahui sedang hamil karena diperkosa oleh 3 orang dekatnya. Ia hamil saat itu, 14 minggu. Bayangkan, seorang anak 15 tahun mengandung, menyimpan trauma, dan memendam ketakutan sendirian. Psikolog yang dimintai keterangan menjelaskan bahwa kemungkinan adanya pelampiasan emosi, displacement, rasa sakit yang tak tertahankan, menjalar mencari jalan keluar. Dan kadang jalan keluar itu salah arah. Ini bukan pembenaran, bukan juga sebuah alasan. Tapi ini sebuah gambaran betapa gelapnya ruang batin yang tak pernah kita lihat. Masyarakat terbelah. Sebagian berkata, ini pembunuhan keji. Dan sebagian lainnya bertanya, di mana kita saat dia butuh pertolongan? Kasus ini bukan lagi sekedar kriminalitas. Ini tentang trauma yang tak tertangani. Tentang seorang anak yang hancur sebelum akhirnya menghancurkan hidup orang lain. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, NF duduk di kursi terdakwa. Jaksa menuntut hukuman berat. Namun hakim mempertimbangkan usia, kehamilan, riwayat kekerasan seksual, serta fakta bahwa ia menyerahkan diri. Vonis pun dijatuhkan. 2 tahun pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hanya 2 tahun. Bagi sebagian orang, itu terlalu ringan. Namun bagi yang lain, itu sudah cukup berat untuk seorang anak 15 tahun. Ia ditempatkan di Balai Anak Handayani. Di sana, ia menjalani rehabilitasi, konseling, pembinaan. Sementara itu, satu keluarga kehilangan anak mereka selamanya. 2 kehidupan, 2 masa depan yang sama-sama hancur. Dan publik pun masih bertanya, apakah ini yang namanya keadilan? Atau justru ini kegagalan sistem yang terlambat melihat tanda-tanda? Kasus ini meninggalkan pertanyaan yang lebih besar daripada sekedar vonis. Pertanyaan seperti, bagaimana seorang anak bisa menyimpan luka sedalam itu tanpa seorang pun benar-benar menyadarinya? Atau bagaimana trauma bisa tumbuh diam-diam lalu meledak dalam bentuk yang paling mengerikan? Kita sering melihat hasil akhir. Headline berita, vonis persidangan, julukan menyeramkan seperti ABG Slenderman. Tapi kita jarang melihat proses panjang. Proses yang begitu sunyi dan penuh rasa takut yang mungkin dialami pelaku sebelumnya. Ini bukan cerita tentang monster. Karena monster seringkali tidak lahir begitu saja. Mereka terbentuk oleh ketidakpedulian, oleh kekerasan yang disembunyikan, oleh trauma yang dianggap aib. Dan pada akhirnya, ini bukan hanya kisah satu bocah yang kehilangan nyawa. Bukan hanya kisah satu remaja yang kehilangan masa depan.
Ini justru merupakan cermin bahwa di balik pintu rumah yang tampak biasa, bisa tersembunyi luka yang tak terlihat. Dan jika kita tidak belajar dari tragedi ini, mungkin suatu hari nanti kita akan kembali membuka lemari lain dan menemukan kisah yang sama. Kalau kalian suka sama konten yang aku bawakan, boleh dukung aku ya dengan subscribe channel ini. Dan kalau kalian punya kritik atau saran untuk video selanjutnya, silahkan komen-komen di bawah. Gracias, mi ami. Adios.